Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kami dari kelompok 8 izin mempresentasikan pitching bisnis modal kanvas yang berjudul pengembangan usaha hijab Paris Jadul Premium pada online shop Olga Shop. Next. Berikut merupakan anggota dari kelompok kami. Yang pertama ada saya sendiri, yakni Bunga Juli Rosa Arihanto. Yang kedua ada rekan saya, Widianti Resti Ayuning-Tias. Dan yang ketiga ada Zalfa Boni. Nah, untuk yang pertama yaitu ada masalah dan target pelanggan. Jadi untuk masalah pasar sendiri, pasar hijab di Indonesia itu saat ini tuh terus berkembang seiring meningkatnya kesadaran fashion dan penggunaan media digital, khususnya di kalangan generasi muda. Nah, namun perkembangan itu juga diikuti dengan meningkatnya jumlah pelaku usaha hijab online sehingga persaingan itu menjadi semakin ketat dan juga tren fashion berubah dengan cepat. Nah, kondisi tersebut tuh menjadi tantangan bagi usaha skala kecil untuk tetap relevan atau mampu menarik perhatian konsumen. Nah, untuk target pelanggannya sendiri melihat masalah pasar, jadi Olga Shop itu menargetkan pelajar, mahasiswa, dan ibu muda perkotaan sekitar usia 16 hingga 30 tahun yang membutuhkan hijab praktis, nyaman, dan harga terjangkau untuk aktivitas sehari-hari. Nah, segmen ini tuh aktif di media sosial dan cenderung mempertimbangkan tren visual, harga, serta testimoni sebelum melakukan pembelian. Nah, oleh karena itu, Olga Shop memanfaatkan kanal digital dan e-commerce sebagai strategi utama untuk menjangkau dan membangun kepercayaan pelanggan. Next. Baik, selanjutnya adalah solusi atau produk dari Oza Shop. Jadi Oza Shop ini menawarkan solusi berupa hijab berkualitas yang dipadukan dengan layanan yang praktis dan juga mudah diakses oleh konsumen. Yang pertama, adanya hijab praktis dan juga mudah dipakai, di mana ini dirancang tanpa banyak aksesoris agar efisien untuk aktivitas harian. Lalu yang kedua adalah kualitas produk yang terjaga, di mana ini dilakukan quality control pada warna dan juga ukuran sebelum dikemas. Lalu ada produk sesuai dengan katalog. Jadi ini mengurangi kesalahan pengiriman dan juga meningkatkan kepercayaan. Lalu adanya kemasan menarik dan juga estetik, di mana ini meningkatkan pengalaman unboxing dan juga potensi dibagikan di media sosial. Nah, yang terakhir adalah layanan pendukung lengkap, di mana ini konfirmasi pesanannya itu menggunakan nomor resi yang transparan dan juga respon cepat keluhan. Next. Lalu yang kedua adalah adanya value proposition atau nilai berbeda, di mana nilai utama dari Oza Shop ini terletak pada kombinasi kualitas, lalu harga terjangkau, dan juga pengalaman belanja yang personal. Jadi poin pertama itu adalah adanya bahan premium dan juga harga yang terjangkau. Ini bisa menyesuaikan kemampuan pelajar dan juga mahasiswa. Lalu Oza Shop ini juga mengalami pengalaman belanja yang personal. Ya, komunikasinya ramah dan juga responsif dengan pelanggan. Lalu memiliki kemasan dengan sentuhan personal, di mana ini meningkatkan kesan profesional dan juga kedekatan emosional. Lalu ada konten edukatif di mana ini tutorial hijab ini membantu konsumen dan juga meningkatkan kepercayaan. Yang terakhir adalah konsistensi kualitas dan juga pelayanan. Ini juga bisa mendorong loyalitas dan juga pelanggan jangka panjang. Next. Nah, selanjutnya adalah customer segment, di mana Ozo Shop ini menargetkan konsumen perempuan muda yang mengutamakan kenyamanan dan juga harga dalam memilih hijab. Jadi yang pertama itu adanya pelajar SMP dan juga SMA yang dimana ini membutuhkan hijab simpel untuk aktivitas sekolah. Lalu ada mahasiswa di mana mahasiswa ini mencari hijab trendy dan juga terjangkau. Lalu ada sensitif harga di mana ini strategi bundling dan juga diskon menjadi efektif. Lalu ada minat dari ibu muda perkotaan di mana ini mengutamakan kepraktisan dan juga kenyamanan dan juga adanya usia dari 16 sampai 30 tahun di mana yang 16 sampai 30 tahun ini aktif di media sosial dan juga mudah dipengaruhi oleh tren visual. Next. Lalu ada channel dan juga cara menjangkau pelanggan di mana Oza Shop ini memanfaatkan platform digital yang relevan dengan kebiasaan target pasar dan juga untuk promosi dan juga transaksi. Jadi mana Oza Shop ini memiliki Instagram, Shopee, dan juga micro influencer WhatsApp dan Instagram dan juga user generate konten. Dimana kalau misalnya Instagram ini dia sebagai media promosi visual melalui foto produk, video, dan juga testimoni. Lalu adanya Shopee di mana ini bisa menjadikan platform transaksi dengan sistem pembayaran dan juga ulasan pelanggan. Lalu ada micro influencer di mana ini bisa memperluas awareness dengan biaya lebih efisien. Lalu ada WhatsApp dan juga DM Instagram di mana ini bisa memudahkan layanan pelanggan dan juga konfirmasi pesanan ini secara langsung. Dan yang terakhir adalah user generate konten di mana ini bisa meningkatkan kepercayaan dan juga jangkauan organik. Next. Baik, selanjutnya merupakan revenue stream atau sumber pendapatan ya. Sumber pendapatan Alza ini diperoleh dari tiga poin utama. Yang pertama adalah penjualan hijab Paris Jadul Premium secara online. Nah, yang dimana ini dilakukan melalui platform e-commerce seperti yang tadi dijelaskan teman saya, ada Shopee, WhatsApp, atau juga media sosial seperti Instagram gitu. Nah, e-commerce ini menjadi sumber pendapatan terbesar karena mampu untuk menjangkau konsumen dari berbagai wilayah dengan sistem transaksi yang lebih praktis dan juga aman. Lalu yang kedua ada penjualan langsung atau offline, di mana ini lebih ke konsumen terdekat, yaitu seperti kerabat, teman, ataupun juga teman kampus gitu, relasi di kampus. Nah, walaupun kontribusinya jauh lebih kecil dibandingkan yang online, tapi ini juga
tetap berperan dalam menjaga arus kas usaha Ocha Shop itu sendiri. Lalu yang ketiga ada pendapatan tambahan dari promo bundling atau pembelian dalam jumlah lebih dari satu, di mana ini konsumen yang lebih memilih untuk lebih membeli banyak produk dalam satu kali transaksi gitu. Ini nanti skema ini bisa meningkatkan nilai dari transaksi rata-rata meskipun margin per produk itu sedikit disesuaikan. Gitu. Lalu yang kedua ada cost structure yang dimana biaya pengeluaran yang dikeluarkan setiap kali terjadi penjualan uh, dan juga dia itu sangat dipengaruhi oleh jumlah produk yang terjual gitu. Itu ada empat. Yang pertama ada biaya pemilihan hijab dari supplier atau reseller, di mana di sini per produknya itu dijual seharga 14.200 per pieces ini sebagai biaya modal utama yang keluar kayak gitu. Lalu yang kedua ada biaya kemasan atau plastik ziplock, lalu ada biaya stiker brand dan kartu ucapan. Lalu yang ketiga ini ada biaya tambahan pengemasan, di mana ketiga poin tersebut itu biasanya dibeli secara pack ya, per pack. Jadi untuk satu hijab itu dikenakan Rp1.000 untuk ketiga poin tersebut. Nah, lalu di sini kami membuat rencana keuangan pada periode Desember tahun 2025, yang dimana di rencana keuangan tersebut kami menargetkan sebanyak 26 pieces, 26 pieces kerudung kayak gitu. Lalu kami merencanakan mendapatkan pendapatan sebesar 520.000, yang dimana ini perlu dikurangi oleh modal usaha yaitu sebesar 395.200. Lalu di sini kami mendapatkan laba bersih sebesar 100.024.800. Nah, hasil tersebut itu menunjukkan bahwa pada periode Desember 2025 ini Alza Shop tetap mampu menghasilkan keuntungan meski dijalankan pada skala penjualan terbatas gitu. Nah, di periode Desember ini kami juga mengambil keuntungan sebesar 30% seperti itu. Selanjutnya ini adalah bukti realisasi dari rencana keuangan yang sederhana. Tadi kan di slide sebelumnya kami merencanakan rencana keuangan tersebut dari 26 pieces yang kita ambil gitu dari supplier. Nah, pada realisasinya itu terbukti bahwa rencana yang kita buat sebelumnya itu memang terjalankan atau terrealisasikan dengan baik dari segi keuntungannya maupun juga modal usahanya. Seperti itu. Nah, selanjutnya ini ada sebagai opsional atau tambahan. Di sini kami juga merencanakan keuangan sederhana untuk periode di bulan berikutnya, di mana di bulan Januari. Nah, rencana penjualan Oza Shop ini pada periode berikutnya disusun untuk menggambarkan potensi peningkatan pendapatan usaha apabila volume penjualan itu ditingkatkan menjadi 50 pieces. Kalau di bulan Desember tadi itu 26 pieces, di bulan Desember itu menjadi 50 pieces. Nah, dalam rencana ini harga jualnya tetap ditetapkan sebesar 20.000 dengan asumsi bahwa kualitas produk, biaya produksi, dan kondisi pasar tidak mengalami perubahan. Nah, di sini kami juga mengambil biaya margin keuntungan sebesar 30% dari harga jual atau modal usaha yang kita berikan. Nah, rencana penjualan ini juga menunjukkan bahwa Alza Shop itu memiliki peluang untuk meningkatkan keuntungan melalui peningkatan jumlah penjualan tanpa harus menaikkan harga jual dari produk itu sendiri dengan strategi pemasaran konsisten dan pengelolaan biaya yang efisien. Usaha ini dinilai memiliki prospek keberlanjutan yang baik di masa mendatang. Nah, tadi kan kita meningkatkan volume produksi. Nah, di sini itu ada beberapa resiko yang kami pertimbangkan, yang dimana hijab yang cukup tinggi serta potensi stok yang tidak terjual. Nah, untuk meminimalkan resiko tersebut, menerapkan strategi pengolahan stok secara bertahap. Nah, diferensiasi dari melalui kemasan dan pelayanan serta memanfaatkan uh, satu lebih dari satu saluran penjualan baik secara online maupun offline. Nah, ini kan yang di poin resiko utama itu persaingan pasar hijab yang tinggi, itu adalah penjualan hijab dengan produk serupa di marketplace. Lalu yang kedua ada risiko stok yang tidak bisa terjual, terutama jika pembelian stok terlalu besar. Lalu yang ketiga ada perubahan tren dan preferensi konsumen di mana warna atau model hijab cepat berubah. Lalu yang terakhir ada ketergantungan pada platform online. Nah, dari resiko tersebut kami memitigasi resikonya gitu supaya tidak terlalu parah di periode berikutnya, di mana ada diferensiasi produk dan layanan, yaitu kemasan yang rapi, branding sederhana, dan juga pelayanan yang responsif. Lalu ada pengelolaan stok bertahap, di mana pembelian stok dalam jumlah kecil dan disesuaikan dengan permintaan pasar. Lalu yang ketiga ada fleksibilitas produk, yang dimana menyediakan warna netral yang selalu diminati. Lalu selanjutnya ada menyesuaikan stok dengan tren pasar, dan juga yang terakhir diversifikasi channel penjualan. Di mana ada dua poin, yang dimana tidak hanya menggunakan marketplace, tapi juga mengoptimalkan Instagram dan penjualan secara langsung. Untuk selanjutnya ada sumber daya utama atau key resources. Jadi ada 4 poin. Yang pertama adalah produk hijab dan supplier, yang kedua ada sumber daya manusia, dan yang ketiga ada peralatan dan perlengkapan, dan yang keempat ada perangkat digital, model media online, distribusi, dan informasi. Jadi sumber daya utama dalam usaha Alza Shop itu mencangkup ketersediaan stok hijab dengan berbagai pilihan warna dan kualitas yang terjaga sebagai aset utama penjualan. Nah, ketersediaan produk itu didukung oleh supplier hijab yang berperan penting untuk menjaga kontinuitas pasokan serta kesesuaian kualitas dengan standar usaha. Nah, selain itu sumber daya manusia
khususnya pemilik usaha itu menjadi elemen kunci karena seluruh aktivitas operasional mulai dari pengadaan barang, pengecekan kualitas, pengemasan, pendataan pesanan hingga evaluasi penjualan itu masih dikelola secara langsung. Nah, untuk mendukung kelancaran operasional tersebut, Olzasop itu menggunakan peralatan sederhana untuk mengecek produk serta perlengkapan pengemasan agar produk tersebut tuh sampai ke customer dengan baik. Nah, di sisi lain perangkat digital itu juga dan media sosial itu dimanfaatkan untuk mengolah penjualan dan berkomunikasi dengan pelanggan. Nah, proses distribusi itu didukung oleh jasa ekspedisi dan layanan COD. Nah, sementara data penjualan dan testimoni pelanggan itu digunakan sebagai dasar evaluasi sederhana guna untuk meningkatkan kualitas produk dan pelayanan ke depannya. Next. Nah, selanjutnya ada kemitraan dan pihak pendukung atau key partnership. Jadi, yang pertama itu ada supplier lokal hijab Paris Jadul Premium, yang kedua ada Shopee atau platform e-commerce, yang ketiga ada Cbank atau keuangan digital, yang keempat ada ekspedisi dan media sosial, dan yang terakhir ada peluang kemitraan. Jadi, kami dari Olzasop itu memiliki beberapa kemitraan utama yang mendukung kelancaran operasional usaha. Nah, mitra utama Olzasop itu adalah supplier lokal hijab Paris Premium Jadul yang berperan sebagai penyedia bahan baku. Nah, kerjasama ini tuh dipilih, mengapa dipilih? Karena mampu menjaga kualitas produk tetap konsisten dengan harga yang stabil serta memberikan fleksibilitas pengadaan stok sesuai dengan kemampuan modal sehingga resiko penumpukan barang itu dapat diminimalkan. Nah, selanjutnya juga kami dari Olzasop memanfaatkan platform e-commerce Shopee sebagai mitra strategis dan penjualan dan distribusi. Nah, di Shopee itu menyediakan sistem transaksi terintegrasi mulai dari pembayaran, promosi hingga layanan logistik serta meningkatkan kepercayaan konsumen melalui fitur ulasan dan perlindungan pembeli. Nah, dalam aspek keuangan, itu tuh kami juga didukung oleh aplikasi Cbank sebagai layanan perbankan digital untuk mengelola transaksi pembayaran, penyimpanan dana, dan pencatatan arus kas usaha secara lebih efisien. Nah, selain itu, jasa ekspedisi yang terhubung dengan Shopee itu menggunakan atau membuat proses pengiriman itu agar berjalan tepat waktu. Nah, sementara media sosial Instagram itu berperan sebagai media promosi dan interaksi dengan konsumen ke depannya. Jadi, Olzasop itu juga memiliki peluang untuk menjalin kerjasama dengan micro influencer dan reseller dari kalangan mahasiswa guna untuk meningkatkan brand awareness dan penjualan secara berkelanjutan. Next. Jadi hari ini saya akan mendemonstrasikan terkait usaha kami yaitu Olzasop, yaitu merupakan online shop hijab. Nah, di dalam usaha ini kami menggunakan atau memilih packaging seperti ini ya. Nah, di packaging seperti ini tuh kenapa kami memilih packaging seperti ini? Karena selain di packaging itu mudah untuk diberikan kepada customer, dia juga simple dan dapat digunakan kembali. Nah, di dalam packaging ini tuh kami menyertakan stiker thank you dan juga ada thank you card, di mana thank you card itu tertera nomor WhatsApp dan juga Instagram kami. Dan di dalamnya kami menggunakan packaging hijabnya seperti ini. Kenapa demikian? Karena agar hijabnya tetap aman. Nah, untuk produknya kami menggunakan produk Paris Premium Jadul seperti ini. Nah, Paris ini itu walaupun tipis, dia tidak transparan dan juga ini tuh cocok dan sesuai dengan selera-selera dari Gen Z ataupun beberapa kalangan lainnya. Nah, hijabnya juga mudah untuk diatur dan juga memiliki bahan yang adem dan juga tidak gerah gitu. Nah, untuk ordernya kami juga melayani order di Shopee, WhatsApp, dan Instagram. Nah, untuk banyaknya customer sekarang kami memiliki customer yang rutin dari WhatsApp. Terima kasih. Oke, baik. Selanjutnya merupakan ajakan kepada investor, yang dimana Olzasop ini merupakan usaha hijab Paris Jadul Premium yang memang segmen utamanya atau target pasar utama itu merupakan pelajar, mahasiswa, dan muslimah muda dengan kebutuhan hijab yang praktis, nyaman, dan terjangkau. Nah, usaha ini telah menunjukkan respon pasar yang cukup positif melalui penjualan awal dengan margin keuntungan sekitar 30% dan juga melalui stok yang kami sediakan di bulan Desember bulan ini, di mana 26 pieces itu habis terjual gitu. Dan dengan model usaha yang sederhana dan risiko yang relatif rendah, Olzasop memiliki potensi untuk dikembangkan melalui peningkatan volume penjualan, penambahan variasi produk, serta perluasan jaringan reseller dari mahasiswa itu sendiri. Nah, karena itu kami membuka peluang kerjasama bagi para pihak yang ingin mendukung pengembangan dari Olzasop, baik dalam bentuk permodalan, promosi, maupun pendampingan usaha. Baik, sekian dari kelompok kami. Jika ada salah kata, kami mohon maaf. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.